Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah kembali untuk melanjutkan ngaos kitab kita dengan kitab Maqasidus Shaum. Mudah-mudahan dengan ngaos niki Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita dan memberikan keberkahan untuk kita bersama. Amin. Yang kemarin kita sudah sampai pada adab adab puasa. Wanjene Arabi niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li ma'unati ulama'illah wa nakhussu khususan dalam musannifatil kitab Maqasidus Shaum Azzuddin Abdul Aziz Salam wa jami'i masyayikhina wa liman haqqun alaina syai'un lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi karamatihi fid dharain. Amin. Warabi'u utawi kang nomor sekawan. Adab yang keempat. Iku ma panganan. Iku ma panganan yuftaru kang den gawe buka. Iku ma panganan yuftaru kang den gawe buka. Apa alaihi ing atase ma. Wa huwa utawi ma iku rutabun kurma teles. Iku rutabun kurma teles. Au tamrun utawa kurma garing. Au tamrun utawa kurma garing. Au maun utawa banyu. Au maun utawa banyu. Li annahu krana sak temene kelakuan. Iku ruwiya den riwayataken anhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi dawuhe Kanjeng Nabi kana yuftiru qabla an yusalliya. Iku kana ono sapa Kanjeng Nabi iku yuftiru den gawe buka. Sapa Kanjeng Nabi iku yuftiru buka. Sanes majhul nggih niku. Yuftiru. Iku yuftiru buka sapa Kanjeng Nabi qabla an yusalliya ing dalem sadurunge salat sapa Kanjeng Nabi.
qabla an yusalliya ing dalem sadurunge yen to salat sapa Kanjeng Nabi ala rutobatin ing atase pira-pira rutop. Rutop niku rutobat jamak dari rutop, kurma teles, kurma yang belum kering, kurma muda, kurma teles ya. Fa in lam yakun mongko lamun ora tinemu apa rutobat, mongko lamun ora tinemu apa rutobat, fatamrotin mongko kelawan piro-piro kurma garing. Fa in lam yakun mongko lamun ora tinemu apa tamarotin. Fa in lam yakun mongko lamun ora tinemu apa tamrotin depannya niku hasa mongko nyawuk inuman sapa Kanjeng Nabi, hasa mongko nyawuk inuman sapa Kanjeng Nabi, hasawatin halih piro-piro cawukan, hasawatin kelawan piro-piro cawukan. Min main saking banyu putih, air putih niku ya. Min main saking banyu. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamri fa in lam yajid fa alal ma'i fa innal ma'a tahurun. Niku dawuh Kanjeng Nabi, idza aftara tatkalane buka, idza aftara tatkalane buka sapa ahadukum salah sijine lamun ahadukum fa'alal ma'i mongko ing ngatasé banyu, fa'alal ma'i mongko ing ngatasé banyu, fa innal ma'a krana sak temene banyu iku tahurun nucekaken, fa innal ma'a krana sak temene banyu iku tahurun nyucekaken. Adab berpuasa yang nomor 4. Adab puasa yang nomor 4 adalah membicarakan tentang hal berbuka puasa. Makanan apa yang dikonsumsi, yang digunakan untuk berbuka puasa. Dalam penjelasan kitab ini, makanan yang dikonsumsi, yang digunakan untuk berbuka puasa di saat pertama kali mau makan, pertama kali makanan yang dimakan, yang dikonsumsi itu adalah rutop. Rutop niku kurma teles, kurma yang belum kering, kurma ya bisa dikatakan kurma yang belum kering, masih muda. Jadi kurma yang disebut rutop itu
biasanya jarang kita temukan. Yang sering kita jumpai di toko-toko yang dijual-jual niko tamrun, niko kurma garing. Jadi kurma ya yang sudah kering, yang coklat-coklat niku. Pernah saya tanya pada waktu di makamnya Sunan Ampel. Nah niku wonten. Jadi di sana kan memang banyak yang jual nopo kurma ya. Dengan berbagai jenis pilihan kurma. Nah niku tanglet ada rutop, ada, tapi di kulkas. Jadi disimpannya secara khusus, karena nanti kalau tidak disimpan secara khusus di dalam kulkas cepat rusak. Dan itu harganya jauh lebih mahal. Rutop. Jadi yang pertama kalau punya rutop itu yang dikonsumsi. Pertama kali masuk ke dalam tubuh kita itu adalah rutop. Jadi kalau kita mau mencontoh bagaimana Rasulullah niku berbuka puasa, maka Rasulullah akan mengawali buka puasanya itu dengan menggunakan rutop, kurma teles. Ketika tidak menjumpai rutop, kalau di kita susah mendapatkan rutop, ya ada sebenarnya, tapi tidak familiar. Di toko-toko belum tentu ada. Tentunya toko khusus yang itu punya. Nah itu bisa dengan menggunakan kurma yang biasanya ada itu. Nah itu namanya tamrun. Tamrun itu ya kurma-kurma yang biasanya kita lihat itu. Nah ini ku tamrun, kurma garing. Ye monggo. Yang di tengah masih longgar, bisa ditempatin. Jadi yang pertama rutop urutannya ya. Yang kedua kalau nggak ada tamrun, kurma garing. Kalau tamrun juga enggak bisa didapat, mboten gadah, cari ya enggak punya. Tapi kalau sekarang kurma niku di mana-mana ada. Kurma niku di berbagai tempat di toko-toko sudah sangat banyak. Tinggal milih mawon. Kurma sing pripun. Sing masih ada gagange, apa yang sudah warna, jenisnya kan macam-macam nggih. Ada yang bulat-bulat hitam kering, ada yang agak besar-besar dan itu empuk. Macamnya banyak sekali. Nah, itu kategorinya adalah tamrun. Jadi, kalau enggak ketemu rutop, kurma teles, pakai tamrun. Kalau enggak ketemu juga, pas kehabisan dereng tumbas malih. Maka di situ bisa dengan menggunakan air putih, air biasa. Jadi niku yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan ini kalau dikaji secara medis, ternyata memang ini yang dibutuhkan, begitu. Yang dibutuhkan oleh tubuh ketika kondisi puasa itu adalah air dan gula. Jadi kurma itu kalau dilihat dari komposisi kandungannya ternyata kaya akan serat. Kurma niku. Yang kedua, kurma niku juga kaya vitamin. Jadi kaya serat, vitamin, mineral juga, yang itu memang dibutuhkan oleh tubuh.
Maka pertama kali yang dikonsumsi pada waktu berbuka puasa, supaya ya kita dapat kesunahannya, itu adalah kurma. Baru kalau nanti kurma niku mboten gada, kok pas kehabisan belum sempat tumbas, tidak ada, maka ya silahkan diganti dengan minum air putih. Jadi bukan air es ya. bukan teh poci, bukan es jeruk, bukan yang itu. Air putih. Terus kalau nggak punya kurma, silahkan awali berbuka puasa dengan minum air putih. Kula nate mireng ada salah satu kiai yang itu pernah menyampaikan kaitannya dengan menu berbuka. Beliau ngendikan kalau misalkan diurut begitu, semacam makanan yang itu manis, apa bangsane kolak, bangsane sing manis-manis niku. Napa? Es. Es niku kan esnya ya. Itu sebenarnya kurang bagus. Karena ada esnya di situ. Kondisi tubuh pada saat puasa niku kan kosong. Dari terbit fajar sampai dengan waktunya berbuka. Perut kosong. Sama sekali enggak ada yang masuk kan. Maka yang pertama kali masuk itu yang dibutuhkan oleh tubuh adalah air dan gula. Kalau kita mengkaji secara medis. Nah, itu bisa didapat dari kurma ini tadi. Kalau nggak dapat kurma, air. Nih kok. Jadi kalau kemudian mau diurutkan begitu, yang pertama rutop, yang kedua tamrun, yang ketiga air putih, baru ke yang nomor sekian itu yang manis-manis selain yang disebut tadi, selain kurma sama rutop, itu sudah nomor sekian begitu. Nah niko, jadi kalau kita menggunakan pola supaya kita memang puasa niki benar-benar bisa menuju pada sumut tasihu, termasuk kesehatan yang perlu kita perhatikan, maka di sini etikanya yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah kurma, dan ini secara medis benar sekali. Jadi ketika ada zat yang terkandung dalam kurma tadi, ya serat, kemudian mineral dan kandungan-kandungan yang lain yang ada di dalam kurma, itu mudah dicerna di dalam tubuh, itu nanti akan langsung menjadi energi yang itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah niku. Jadi urutannya ngoten nggih. Jadi air putih mawon lek ndak ada kurma. Baru kemudian yang berikut-berikutnya sampean punya makanan yang lain nggih boleh. Tapi pernah ada hadis yang itu menceritakan tentang Rasulullah niku nate dikasih takjil oleh seseorang, dikasih makanan pembuka puasa gitu ya. Jadi buat buka puasa. Dikasih makanan oleh seseorang yang kebetulan pada waktu itu Rasulullah sedang puasa. Lalu kemudian ditanya, apa ini? Dijawab, namanya adalah hais. Namanya hais. Apa itu hais? Hais itu ternyata makanan kombinasi. Jadi makanan yang sudah diolah, yang komposisinya itu terdiri dari kurma, terus ditambah dengan mentega, minyak mentega, terus ditambah dengan tepung. Nah ini diolah jadi satu menjadi makanan yang kemudian dicetak kecil-kecil. Itu namanya adalah hais. Nah Rasulullah pernah berbuka puasa dengan mencicipi niki yang diberikan oleh orang tadi.
Jadi hais. Jadi selain memang rutop atau tamrun, Rasulullah juga nate berbuka puasa itu dengan menggunakan makanan yang sudah dikombinasi. Yang itu komposisinya niku wau. Kurma, mentega, sama tepung. Nah, itu dipakai untuk menu berbuka puasa. Kecil. Jadi kecil-kecil. Jadi seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kita boleh sekali mengikuti ini dan memang seharusnya mengikuti yang dicontohkan ini. Ini masuk dalam etika puasa atau adab berpuasa ketika sedang berbuka. Nah niku. Lalu kemudian disampaikan juga dalam hadis Rasulullah di dalam kitab Maqasidus Shaum niki, kana yuftiru qabla an yusalliya. Rasulullah niku berbuka puasa sebelum melakukan sholat. Jadi Rasulullah mendahulukan berbuka puasa sebelum melakukan sholat. Karena yuftiru qabla an yusalliya. Jadi Rasulullah itu buka dulu, buka puasa dulu, baru kemudian sholat. Ya namanya buka puasa nggih secukupnya mawon toh. Jadi ndak sing sampai kekenyangan, itu juga nggak baik, juga nggak bagus nih kok. Jadi kalau kekenyangan itu akhirnya malah sakit perut. Waktu nih nanti sholat taraweh nggak kuat karena kekenyangan, justru malah membawa madorot, malah membawa hal yang kurang baik. Maka ya pada waktu berbuka ya secukupnya mawon, setelah itu kemudian sholat. Nah, kalau misalkan jamaah sedang berjamaah, kok di situ dia tahu bahwa lek maam ki memang agak luama gitu, maam ki sowi ngoten. Maka kalau yang seperti itu ya silakan dibatalkan puasanya dulu, makan takjil secukupnya, lalu kemudian sholat. Setelah itu kalau tadi memang karena tahu diri maame ki luwama nggak sama dengan teman-temannya, maka silahkan ngoten. Jadi berbuka dulu dengan kurma, air atau yang bisa dimakan ringan di awal, lalu setelah itu kemudian sholat. Jadi kalau Rasulullah itu mencontohkan, Rasulullah berbuka puasa dulu ya dengan secukupnya, tidak kekenyangan, tidak pernah Rasulullah niku kekenyangan. Mencontohkan makan dengan secukupnya mawon. Nek sekiranya sudah cukup ya sampun. Tidak terus dilanjutkan. Oh yang menu ini belum saya makan, yang ini belum saya makan. Saking banyaknya menu buka puasa sampai bingung mana sing dimakan dulu. Jadi biasa mawon, nggak seperti istilahnya balas dendam. Saya sudah puasa dari pagi sampai maghrib, ini nanti harus saya habiskan. Oh wadah macamnya, malah nanti jadinya sakit perut. Jadi seperti itu nggih. Jadi untuk menu berbuka niku wau rutop, tamrun, kalau ndak dapat maun. Kalau nggak dapat lagi baru hal manis yang lainnya. Nek sakit sebenarnya menghindari es. Enak lo es nih. Ya sesekali mawon. Tidak untuk setiap hari. Karena es itu kan dingin. Sementara kondisi tubuh kita itu butuh asupan yang panas. Nah, kurma niku itu mengandung panas. Saya mencoba untuk baca-baca lagi
sebenarnya kurma itu kenapa kok itu dipakai untuk konsumsi pertama? Ternyata kurma itu unsurnya panas yang terkandung di dalamnya, dan itu dibutuhkan ketika perut sedang kosong. Rasulullah kadang menggandengkan antara kurma itu dengan semangka. Pernah juga saya jumpai Rasulullah itu diceritakan menggandengkan antara kurma dengan mentimun. Kenapa kok begitu? Kurma itu mengandung unsur panas, semangka itu dingin. Jadi di sini digabungkan. Jadi ketika perut kosong, itu yang dibutuhkan sebenarnya adalah asupan yang mengandung unsur panas itu. Maka di sini benar sekali kalau itu dengan kurma. Nih kok. Jadi kalau kita tahu ngeten iki, jadi kita mengkaji itu ternyata dari berbagai sisi. Oh iya, Rasulullah nyontoh ning ngeten iki itu ternyata dilihat dari segi-segi yang lain, termasuk kesehatan, ya unsur kandungan makanan dan seterusnya, itu ternyata memang pas semua. Jadi kalau mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah niku mboten wonten salah ya. Jadi memang itu yang perlu kita contoh. Pun ngoten nggih. Termasuk makan biasa nih kayak ngoten. Nah, termasuk yang kemarin itu jangan sampai lupa berdoa. Doa niku penting nggih. Jadi pada waktu kita mboten puasa pun selalu dianjurkan jangan sampai kita itu lupa untuk membaca doa. Karena dengan kita membaca doa, di situ ada keberkahan dari makanan yang dimakan. Lalu kemudian ketika makan bersama-sama, mau mengingatkan temannya gak enak, durung berdoa kayak ekai. Nah, di situ caranya bagaimana? Di dalam kitab Taisirul Khalaq niko dijelaskan bahwa ketika kita sedang makan dan situ bersama dengan kawan-kawan, artinya di sini makamnya tidak sendirian. Cara salah satunya untuk mengingatkan kepada temannya tidak dengan diingatkan langsung ngonten boten, tapi dengan cara kita baca doa untuk diri kita sendiri, tapi dengan suara agak keras. Nah, dari situ nanti temannya denger. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengingatkan kepada temannya, supaya temannya yang tadinya lupa berdoa akhirnya jadi ingat dan kemudian dia juga berdoa. Nah itu. Jadi bukan dengan menegur atau menjawel, kamu belum berdoa, bukan begitu. Tapi dengan kita baca doa agak keras sedikit, yang sekiranya itu teman kita yang sebelah ya pun dengar begitu. Nah, itu adalah salah satu caranya. Lalu kemudian nek kita pas maem sendiri kok ya kita lupa mboten doa, maka tahu-tahu us dapat separuh, maemnya tinggal separuh, sudah habis separuhnya, sudah dimaem, lupa, baru inget ketika makanan tinggal separuh. Maka bagaimana? Ya silahkan tetap berdoa. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya. Jadi tetap berdoa. Doanya ngoten niku. Sampai sudah selesai baru inget. Nah, habis bersih tinggal piringnya, lalu baru inget. Ya tidak apa-apa. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ngoten. Jadi mengingat bahwa apa yang kita dapat, kita makan itu adalah rezeki dari Allah, maka Allah itu senang kalau kita memuji kepada Allah. Jadi itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah. Wal khamisu, al khamisu utawi kang kaping gangsal, wasadisulan kaping 6, yang nomor 5 dan nomor 6 iku ta'jilul
fitri wa ta'khirus sahuri. Takjilul fitri gigih buka. Gigih niku agi-agi, segera, menyegerakan. Gigih buka wa ta'khirus sahuri lan ngakhiraken sahur. Liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Tasahharu padha sahura sira kabeh. Fa inna fis sahuri krana sak temene iku ing dalem sahur barokah, barokatan barokah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, dawuhe napa, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. La yazalu ora gingsir-gingsir, ora gingsir-gingsir sapa annasu menungso iku bi khairin kelawan luwih bagus ma ing dalem selagine, ma'ajjalu ing dalem selagine gigih al-fitra ing buka. Saya ulang ya. La yazalu ora gingsir-gingsir sapa annasu menungso iku bi khairin kelawan luwih bagus ma'ajalu ing dalem selagine gigih sapa nas al-fitra ing buka. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla. Niki berarti hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dawuh ola dawuh sapa Allahu azza wa jalla, Gusti Allah azza wa jalla dawe, ahabbu ibadi ilayya. Napa lanjutnya di situ? Oh, ajiluhum napa? Ajaluhum fitran. Ahabbu ibadi utawi luweh dan demen kawula ingsun. Ahabbu ibadi utawi luweh demen kawula ingsun ilayya maring ingsun. Ajaluhum iku ajaluhum luweh cepete sapa ibad, fitron luweh cepete ibad. Apane fitron? Bukane. Wa qala alaihi salam, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalud dinu dhahiran ila akhir. La yazalu ora gingsir-gingsir apa adinu agama iku dhahiran pertelo. Ma'ajjala ing dalem selagine gigih. Ma'ajjala ing dalem selagine gigih utawa cepet sapa annasu menungso al-fitra ing buka. Li'annal yahuda krana sak temene wong Yahudi, li'annal yahuda krana sak temene wong Yahudi, wan nasara lan man kang Nasrani, Yahudi lan Nasrani, iku yu akhiruna padha ngerekaken ngakhiraken kabeh sapa Yahud wan Nasara. Kala usdawuh sapa Umar bin Maimun Amrun. Kala pun dawuh sapa Amrun bin Maimun,
Kana ono sapa ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, piro-piro sahabate Kanjeng Nabi Muhammad iku ajala, leres iku ajala luweh cepete menungso. Apane iftaron bukane, apane iftaron bukane. Wa abta'ahum, napa teng mriku? Beres. Wa abta'ahum, lan luweh kendone, lebih lambat. Lan luweh kendo-kendone apane sahuron, sahure nas. Apane sahuron, sahure nas. Yang nomor 5 sama nomor 6 adalah ta'jilul fitri wa ta'khirus sahuri. Mempercepat bukanya, buka puasa, dan mengakhirkan waktu sahur. Jadi nek waktu buka cepet-cepet ndang berbuka, nek waktu sahur agak diakhirkan menjelang imsak. Mboten napa-napa. Imsak sudah selesai. Imsak sampun mantun. Jadi sudah mboten maem lagi, sudah mboten sahur lagi. Jadi mengakhirkan waktu sahur mendekati waktu-waktu niku, mendekati waktu menjelang habis begitu ya. Jadi ya jam 3, setengah 4 ngoten. Karena imsaknya niku jam pinten? Jam 4 lebih 10 ya. Saya lihat tadi jam 4 lebih 10, tulung agung. Jadi setengah 4, nah ngoten sahur mengakhirkan, tidak apa-apa. Itu justru malah lebih bagus. Jam 3 ke bawah ngoten. Jadi yang kelima adabnya adalah, etikanya adalah mempercepat waktu berbuka. Jadi kalau sudah terdengar waktunya azan maghrib, waktunya berbuka, segeralah berbuka. Jangan mengulur-ulur waktu. Wah, aku masih kuat puasa, ndak lemes blas saya puasa. Nanti wae saya tak bukanya setengah jam lagi, 1 jam lagi. Nah ini tidak sesuai dengan etika puasa. Jadi kalau manut bagaimana Rasulullah mencontohkan, ketika sudah terdengar suara adzan maghrib waktunya berbuka, segeralah berbuka, batalkan puasanya. Lalu ketika sahur, waktunya sahur, silahkan itu bisa diakhirkan. Ternyata kalau kita melihat dari keterangan selanjutnya, di sini Rasulullah itu menjelaskan bahwa yang namanya berbuka puasa itu dianjurkan supaya mempercepat, segeralah berbuka ketika memang sudah waktunya berbuka. Itu supaya tidak sama dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Li'annal yahuda wan nasara yuakhiruna. Jadi orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu kebiasaannya mengakhirkan waktu ketika buka. Senengannya ngeri-ngeri, sukanya itu di akhir-akhir. Nah itu. Jadi di sini diminta atau dicontohkan oleh Rasulullah untuk segera berbuka puasa, agi-agi ketika sudah waktunya masuk berbuka puasa, supaya ini bisa berbeda. Jadi menjadi pembeda antara umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu.
dengan kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani juga. Ya. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu senengannya akhir-akhir. Maka supaya tidak sama dengan kebiasaan orang Yahudi, orang Nasrani, kalau waktunya sudah masuk berbuka, segera berbuka. Lalu kemudian dijelaskan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian semua karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi sahur niku penting. Nek sahur itu membedakan antara umat Nabi Muhammad dengan umat yang puasa sebelum umatnya Nabi Muhammad. Kan tidak ada sahur gitu. Umat Nabi sebelum Nabi Muhammad niku kan boten wonten sahur. Ada sahur itu pada waktu Nabi Muhammad. Nah, jadi Rasulullah di sini memerintahkan untuk melakukan sahur. Dengan sahur ini ada keberkahan di dalamnya. Jadi penting sahur niku nggih. Jangan kemudian alah aku ndak sahur gak popo, aku kuat kok poso. Ya bukan berarti begitu. Penggih sehat, kuat, merasa wis ndak masalah ndak sahur. Ya jangan begitu. Karena sahur itu ternyata di dalamnya ada keberkahan. Maka penting untuk melakukan sahur. Loh, tapi ada orang itu yang kalau sahur itu tidak bisa. Dalam artian ternyata ketika sahur itu ada yang muntah, gak bisa masuk. Ada enggak ya kayak gitu? Kira-kira ya ada. Biasanya orang hamil. Orang hamil itu tidak sahur pun biasanya ada sing nek waktu jam 4, setengah 4 pokok kena dingin niku muntah-muntah. Termasuk saya dulu juga ngoten. Jadi pengalaman ya. Jadi ketika ada orang yang itu diajak sahur nggak bisa nerima perutnya. Maka yang seperti ini bagaimana? Ya yang sekiranya bisa masuk saja kalau begitu. Tetap sahur. Misal air masih bisa masuk, sahurlah dengan air. Tidak apa-apa. Maem sahur dengan nasi bisa masuk. Silahkan sahur dengan menggunakan menu yang ada niku. Yang penting sahur, karena di dalam sahur ada keberkahan. Jadi niate yang golek keberkahan dari sahur niku. Nek memang perut ini nggak bisa menerima karena kondisi tertentu sehingga nek dimasuki makanan berupa nasi atau makanan padat lainnya itu semuanya balik, maka ya yang sekiranya saja perut bisa menerima, yang itu nanti ketika dimakan niku mboten menolak perutnya, mboten balik. Misalnya bisanya hanya dengan roti kering, ya nggak apa-apa. Sahur dengan roti kering, nanti kemudian minum air. Susu bisa masuk misalkan sebagai pengganti nutrisi yang ada di dalam nasi dan lauk pauknya itu. Silakan dengan sahur susu. Susu itu bagus. Kalau bisa, nggak apa-apa. Perutnya nggak menolak, silakan. Jadi tetap sahur. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Karena sahur ini di dalamnya ada keberkahan. Ngoten. Lanjut. Wa innama akhara. Leres. Wa innama angin pestine akhara ngakhirake sapa soim
as-sahuro ing sahur. Innama angin pestine akhara ngakhirake sapa saim as-sahuro ing sahur. La napa dimuriko? Liyut taqwa. Nggih, leres. Liyut taqwa den alap pikuatan, dialap pikuatan artinya mengharapkan kekuatan. Wa innama angin pestine akhara ngakhirake sapa saim as-sahura ing sahur liyut taqwa krana dingalap kekuatan apa bihi kelawan sahur ala saumi ing atase poso. Ala saumi ing atase poso kaila yujahidahu. Les yajahidahu kaila yajahidahu supaya ora mayahake hu ing saim apa asawumu poso. Lituk aidahu fatuk aidahu mongko nglerenake apa saum ing saim an kasirin saking ngekehaken minat taati saking taat. Waqad kana lan teman-teman ono iku baina sahuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ing dalem antarane sahure Rasulullah wa baina sholatihi lan ing dalem antarane salate Kanjeng Nabi. Apa qadru khamsina kira-kira maca 50 napa 50 ayat. Kira-kira maca 50 apane ayate. Wa inna ma'ajjala lan angin pestine gege mempercepat cepat-cepat okay. Wa inna ma'ajjala angin pestine gege sapa saim al-fitra ing buka li annal ju'a krana sak temene luwe lapar li annal ju'a krana sak temene luwe wal atasyalan ngelak iku rubama darrabihi leres melarate ju wal atasya bihi kelawan soim fala wajahan apa wajah nggih wajahan apa wajah fala wajah mongko ora dalan iku maujud mongko ora dalan fala wajah mongko ora dalan iku maujud illa ibtalin nafsi tumeka maring payahe awak. Lidzalika krana mengkono-mengkono ju wal atasya lidzalika krana mengkono-mengkono ju wal atasya ma'a annahu ing dalem sartane kelakuan ikula kurbatan leres ora ana keparek fihi ing dalem
ju wal atosya. Wa qad ru'iya lan temen-temen den tingali. Wa qad ru'iya lan temen-temen den tingali sapa ba'du durfa'is salafi sebagiane wong kang mulyane ulama. Apa ba'du durfa'is salafi pira-pira wong kang mulyane ulama yakulu halih ma'em yakulu halih dahar sapa ba'du durfa'is salaf fisuqi ing dalem pasar. Faqila mongko den dawuhaken lahu maring wakilan den dawuhaken lahu maring ju wal atasya lentung ba'du durfa'is salaf fi dalika ing dalem mengkono-mengkono ju wal atasya. Faqala mongko dawuh sapa ba'du durfa'is salaf napa dawuhe matlul ghani dzulmun. Matlul ghani utawi ngendi-ngendine wong kang sugih. Ngendi-ngendine wong kang sugih iku dzulmun zalim. Lebih lanjut di sini ada penjelasan bahwa akhara sahur liyutaqwa bihi ala saumi. Jadi di antara hikmahnya kenapa kalau waktu sahur itu kok diakhirkan, itu adalah untuk menjadi kekuatan. Jadi hikmahnya adalah dengan mengakhirkan waktu sahur, dengan mengakhirkan kita pada saat sahur itu sudah mendekati waktu-waktu akhir, itu supaya kita itu lebih kuat. Jadi misalkan bangun jam 12, oh masih jam 12, jadi yo sahurnya ditunda jam 12 sahur. Ini kok namanya sahur apa makan malam ya? Jadi waktu sahur itu diakhirkan, itu ternyata ada hikmahnya, ada maksud dan tujuannya, yaitu supaya kita itu lebih memperoleh kekuatan pada waktu kita menjalankan puasa. Jadi kalau misalkan dibandingkan begitu antara misalkan lek sahur jam 1 dengan yang sahur setengah 4 begitu. Ini perbandingan kasar saja dengan kondisi yang sama. Maka tentunya di situ antara yang sahur jam 1 dengan yang sahur jam setengah 4 tentu akan memperoleh energi yang masih lebih banyak cadangannya ketika sahurnya itu di jam yang setengah 4, kan ngaten. Energi cadangan yang bisa diperoleh dengan makan sahur itu untuk melakukan puasa tentunya masih lebih besar dibandingkan dengan jam 12 sahur. Sahur mau tidur. Napa sahur niku mentong namanya. Sahur jam 10 waktu mau tidur. Aku tak sahur sih. Ya itu namanya mentong. Ya, sahur lebih baik itu dengan cara diakhirkan. Hikmahnya supaya kita bisa memperoleh energi yang itu lebih banyak, supaya nanti lebih kuat di dalam berpuasa, tidak melemahkan, lemah dalam hal ketaatan juga, begitu ya. Jadi dari sisi fisiknya juga dapat, dari sisi batinnya juga. Nah itu. Jadi kalau mencontoh Rasulullah bagaimana waktu sahurnya, di sini dijelaskan
Wa qad kana baina sahur Rasulillah wa baina salatihi qadru khamsina ayah. Kalau Rasulullah itu menggambarkan, mencontohkan beliau itu sahur itu pada waktu ketika antara selesainya sahur kemudian dengan masuknya waktu subuh atau sudah habis waktu untuk sahur, sudah mulai berpuasa, ini sekiranya nanti bisa digunakan untuk membaca Al-Quran, itu sudah memperoleh 50 ayat. Jadi waktu akhirnya rentang itu. Jadi kira-kira nek sampean itu ada waktu 1/4 jam atau setengah jam sebelum waktunya imsak, itu untuk membaca Al-Quran itu sudah dapat 50 ayat atau lebih. Belum pernah nyoba. Lebih ya. Nah, jadi Rasulullah mencontohkan waktu sahur beliau itu sekiranya nanti ketika selesai sahur dengan batas nanti waktunya habis, masuk waktunya subuh begitu ya, terbit fajar, maka di situ bisa dipakai untuk membaca Al-Quran dapat 50 ayat. Nggih, pun sampean kira-kira kurang lebihnya samonten niku. Kurang lebihnya waktu yang dicontohkan di akhir itu seperti itu untuk menjalankan sahur. Ngoten nggih? Sampean bisa mengira-ngira sendiri. Nah, sampean juga contoh yang kayak gini. Oh, saya mau mencontoh Rasulullah, saya kalau baca setelah sahur gitu nanti dapatnya berapa ayat. Nah, oh ternyata saya dapatnya jauh lebih banyak, bisa sampai dengan 100 ayat lebih, bahkan 1 juz. Berarti niku masih perlu lebih akhir lagi sahurnya, ngoten nggih. Ya. Artinya begini, tidak sahur itu waktunya jangan terlalu jauh-jauh begitu ya. Jam 1, jam 2 itu masih jauh. Silakan dipakai untuk ngaji-ngaji dulu, tadarus dulu kalau memang itu sudah bangun dan sudah tidak bisa tidur lagi, atau khawatir nanti kalau saya tidur lagi saya bablas nggak bisa bangun. Nah, maka silakan aja dipakai untuk ibadah-ibadah sholat malam ataupun mengaji, membaca Al-Quran, atau ya murojaah, mudzakarah, belajar yang lain-lain. Nah, itu saya kira akan jauh lebih baik nih. Ngoten. Itu contoh yang dari Rasulullah. Kenapa diakhirkan sahurnya? Lalu kemudian wa inna ma'ajjalal fitra li'anna al-ju'a wal 'atsha rubbama darra bihi. Kemudian kalau untuk yang buka puasa itu kenapa kok disuruh untuk menyegerakan? Karena di sini dikatakan li'annal ju'a wal 'atasha rubbama darra bihi. Jadi lapar dan dahaga, lapar dan haus itu bisa mendatangkan mudarat. Bisa mendatangkan mudarat. Maka ketika di situ tidak ada alasan yang menjadikan kita harus menunda waktu berbuka puasa, silahkan segera berbuka puasa. Ada juga penjelasan lain, menundanya orang yang itu bisa sebenarnya untuk melakukan berbuka puasa di waktu itu adalah zalim. Jadi seperti yang disampaikan di sini, matalul ghaniyyi dzulmun, menundanya orang yang sebenarnya bisa melakukan untuk langsung berbuka pada saat itu adalah zalim. Itu adalah zalim. Dalam artian itu merugikan diri sendiri. Jadi ketika sudah masuk waktu puasa, waktu berbuka puasa, segera berbuka puasa karena di situ ada hikmahnya. Ketika di situ masuk waktunya sahur, silahkan mengakhirkan waktu sahurnya karena di situ juga ada hikmahnya. Jadi hikmahnya kalau segera berbuka supaya nanti tidak ada madarat di dalamnya.
supaya tidak masuk kategori dolim. Ketika di situ waktu sahur silahkan diakhirkan, ya, silahkan diakhirkan supaya nanti bisa lebih kuat, cadangan energinya itu lebih banyak. Nah, niku nggih, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ini adalah bagian adab dari puasa, adab saum. Jadi etika atau adab di dalam kita menjalankan puasa, monggo kita bisa ikuti apa yang sudah disampaikan oleh Syekhuna Izzuddin dalam kitab Maqasidus Shaum niki. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wal afu minkum. Monggo kita akhiri doa sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin awaimu qadahim ya rabbi bil mustafa qalbi maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin ahmad al mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad